RM, what should everybody do right now? Subscribe to this YouTube channel. And in Korean? 구독해주세요! Halo semuanya, aku Vio dan aku adalah Ketua Panitia Event ARMY Indonesia Festa 2020. Senang sekali bisa menyapa kalian hari ini di konten Behind Donation Project. Dan seperti yang sudah aku sampaikan di video greeting, bahwa hari ini aku akan memberikan informasi, aku akan memberikan detail mengenai project donasi yang sudah kita langsungkan kemarin. Nah, sebelumnya mungkin ada baiknya aku menceritakan bagaimana event ARMY Indonesia Festa 2020 ini bisa diadakan, dan juga mungkin aku akan jelaskan sedikit mengenai Festa. Festa itu apa? Siapa tahu ada ARMY baru yang belakangan baru kenal BTS, baru jadi ARMY, atau mungkin ini Festa pertamanya, ya kan? Jadi ada baiknya kita bantu mereka untuk mengerti. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa 13 Juni adalah tanggal debutnya BTS. Juni itu adalah bulan yang meriah banget karena Big Hit akan mengadakan event bernama Festa. Nah, Festa ini adalah acara resmi yang setiap tahun diadakan oleh Big Hit di bulan Juni untuk merayakan dan memeriahkan anniversary-nya BTS, ulang tahunnya BTS. Nah, biasanya di acara Festa, Big Hit itu ngerilis konten-konten spesial yang memang belum publish ke publik. Konten-konten ini dipublish tentunya dengan tujuan untuk diberikan kepada ARMY untuk memeriahkan ulang tahunnya BTS. Kebetulan ketika aku membuat video ini, jadwal rilis konten Festa 2020 official dari BTS itu, dari Big Hit, sudah rilis. Jadi aku udah cek-cek juga, dan kebetulan ada sedikit persamaan, kebetulan yang cantik sekali. Nah, jadi seperti Festa officialnya, seperti Festa resminya. Nah, kita kepikiran kenapa ARMY Indonesia tidak membuat project Festanya sendiri, Festa versi ARMY Indonesia. Jadi kalau Festa resmi itu kan mereka BTS, Big Hit memberikan konten untuk ARMY. Nah, di ARMY Indonesia Festa, kita dari ARMY Indonesia bikin konten hadiah untuk BTS. Nah, jadi memang terinspirasi dari Festa resminya. Ada beberapa konten yang ikut memeriahkan event ARMY Indonesia Festa 2020, termasuk konten ini yang sekarang lagi kalian tonton. Mungkin aku akan bacain sedikit, aku akan refresh sedikit konten-konten apa yang ada di event ARMY Indonesia Festa 2020. Ketika video ini rilis, sudah ada 4 konten yang sudah rilis. Di tanggal 1 Juni itu ada konten opening video, di tanggal 3 Juni itu ada konten Purple Heart Project, di tanggal 5 Juni itu ada konten Banner Underwater, di tanggal 7 Juni itu ada konten Relay Dance, dan hari ini di tanggal 9 rilis konten Behind Donation Project bareng aku. Dan konten terakhir sebelum closing video itu akan rilis di tanggal 11, yaitu konten cover song yang dibawakan oleh Kak Tiffany dan Kak Alfiandi yang mengcover lagu We Are Bulletproof The Eternal. Aku akan ceritakan detailnya mengenai bagaimana pembuatan konten-konten ARMY Indonesia Festa 2020, tapi nanti di konten selanjutnya, di konten-konten berikutnya di luar video ini. Karena di video ini kita akan fokus untuk membahas mengenai salah satu project yang ikut memeriahkan ARMY Indonesia Festa 2020, yaitu project donasi. Project donasi ini sendiri memang highlight ya, project utama dari event ARMY Indonesia Festa 2020. Pada awalnya itu, donasi ini diadakan dalam rangka untuk pertama, mencari dana project, mencari dana untuk membuat konten-konten ARMY Indonesia Festa 2020. Yang kedua, tentu untuk berdonasi.
Dan rencana awalnya itu kita mau berdonasi ke WWF dan ke UNICEF. Kalau ke WWF itu dalam rangka untuk menanam pohon-pohon, jadi project yang My Baby Tree. Nah, jadi kita merasa bumi kita ini perlu banget untuk diperbaiki, perlu banget untuk dicintai lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Jadi kita ingin sekali bisa berpartisipasi di project yang diadakan oleh WWF, yaitu My Baby Tree, di mana nanti kita akan berdonasi, kemudian uang tersebut akan digunakan untuk menanam tanaman. Sedangkan kalau ke UNICEF itu awalnya tujuannya untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang memang membutuhkan perhatian kita lebih lagi. Ini rencana yang dicanangkan sebelum akhirnya merebak kasus COVID-19. Oleh karena itu akhirnya kita putuskan bahwa donasi tahun ini kita fokuskan untuk membantu memperjuangkan COVID-19. Nah, jadi seperti yang sudah aku sebutkan bahwa memang proyek donasi ini kita adakan 2 gelombang. Gelombang pertama itu di bulan Desember tahun lalu sampai dengan Januari, kemudian dilanjut di gelombang kedua di bulan Maret sampai bulan Mei kemarin. Dan uang-uang donasi banyak sekali yang sudah terkumpul. Aku berterima kasih sekali kepada para donatur yang sudah mensisihkan sebagian uang yang dimiliki untuk membantu memperjuangkan COVID-19. Untuk jumlah donasi bersih di part 1 di gelombang pertama, di luar biaya untuk fan kit donatur ya, ini sudah donasi bersih. Yang masuk itu ada 764.850. Ini jadi sudah donasi bersih. Jadi ini di luar uang yang memang digunakan untuk memberikan benefit balik, yaitu berupa fan kit untuk para donatur. Dan untuk part kedua, sebenarnya kebetulan di posisi sekarang aku lagi bikin video, belum ada jumlah pasti, jumlah bersihnya berapa, tetapi perkiraan aku sekarang yang masuk di part kedua itu ada 3.800.000. Ini bukan angka yang kecil, ini bukan uang yang kecil. Kami sepenuhnya bersyukur atas jumlah donasi tersebut yang sudah masuk, dan kami dengan penuh tanggung jawab, penuh kesadaran, kami mengalokasikan donasi ini sebesar 2 juta kepada UNICEF dalam rangka membantu memperjuangkan COVID-19. Kemudian, uang donasi sebesar 1 juta rupiah kami titipkan kepada Kak Natia Shina dan Kak Randy Prince dari Step by Step ID, yang kebetulan ketika kita sedang memutuskan akan mengalokasikan donasi ini kemana, mereka ada kegiatan pribadi untuk membagikan sembako kepada orang-orang yang berjuang di jalan. Ketika keadaan tidak ada COVID-19 saja, mereka sudah kesulitan, kesusahan, apalagi sekarang dengan kondisi yang sedang berjuang untuk COVID-19. Jadi kami berinisiatif untuk menitipkan dana tersebut kepada Step by Step ID dan disambut dengan baik dan sudah disampaikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan dalam bentuk sembako. Nah, tadinya di poster donasi itu kita ada pembagian uang donasi sebesar 60% untuk donasi dan 40% itu untuk dana project. Cuman akhirnya kita tidak jadi memakai sistem persen, melainkan kita bulatkan 3 juta itu untuk donasi dan sisanya sebesar 1.600.000 itu digunakan untuk dana project. Karena ada sisa uang dari dana project, maka kami berinisiatif untuk mengadakan giveaway untuk kalian semua. Tapi kami kebingungan hadiah apa yang harus kita berikan untuk kalian di giveaway kali ini. Jadi aku mohon banget sama kalian, komen sebanyak-banyaknya, kira-kira bagusnya, baiknya apa yang kita giveaway-kan. Apa yang kalian harapkan, barang-barang apa, staff-staff apa. Nanti setelah kita putuskan, setelah bulat ketemu akan giveaway apa, maka aku akan kembali lagi untuk mengumumkan giveaway-nya. Aku rasa sekian dulu perbincangan kita kali ini.
Sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah berdonasi. Semoga uang yang kalian sumbangkan, uang yang kalian donasikan bisa menjadi berkah tersendiri bagi kalian dan bisa menginspirasi orang-orang di sekitar untuk lebih banyak berbuat amal. Terakhir, aku mewakili seluruh tim panitia mengucapkan Happy Anniversary yang ke-7 untuk BTS. Semoga kedepannya BTS semakin sukses. Semoga BTS kedepannya semakin kompak. Semoga BTS dan ARMY Indonesia bisa terus saling mendukung dan saling menjaga. Semoga BTS kedepannya bisa memberikan lebih banyak lagi hal-hal positif, bisa terus berkarya, dan terus bisa memotivasi kita untuk mencintai diri kita dan menghargai diri kita lebih baik lagi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dah.